ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khairin MPDI yang selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati beliau Bapak Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, Bapak Dr. Zainul Arifin MKes. Yang kami hormati Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, beliau Bapak Putrandes Hadi Yusuf MKes dan Ibu Dr. Dewi, dan seluruh karyawan-karyawati Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri. Semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dibebaskan rezekinya, dijauhkan dari segala wabah musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Yang terhormat dan kita hormati bersama Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, serta direksi, wakil, jajaran, dan semua pemimpin yang ada di sini, keluarga besar, karyawan-karyawati yang beribadah kepada Allah lewat di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri ini, semuanya yang dirahmati Allah, utamanya panitia ibadah kurban, panitia Idul Adha beserta krunya yang dirahmati Allah. Mari bersama-sama kita sampaikan syukur kepada Allah Ta'ala dengan membaca tahmid Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah karena pertolongan Allah, kemudian yang Allah berikan, akhirnya kita bisa dipertemukan dalam suasana majelis taklim, suasana majelis ilmu. Semoga upaya kita, ibadah kita semuanya diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah selalu limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat semuanya, mohon doanya. Mari kita doakan bersama tempat kita ini, lembaga kita ini, yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri ini. Semoga Allah takdirkan menjadi tempat yang penuh barokah, tempat yang selalu membawa kebaikan-kebaikan dan manfaat. Begitu juga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, yang mencari kesehatan atau kesembuhan berobat di rumah sakit ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan yang penuh barokah. Dan keluarganya yang menunggu, mengawal, dan juga merawat, para perawat juga semuanya. Semoga menjadi amal solihnya, menjadi ibadahnya yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dilanjut, jamaah sekalian, para bapak ibu yang dirahmati Allah, kita membaca doa dulu sebagaimana biasa, yaitu doa kita, raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah berikrar raditu billahi rabban, aku ridho, aku rela, aku ikhlas Allah sebagai Rabbku. Artinya kita sudah mengikrarkan bahwa hidup kita, jiwa raga kita memang untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Untuk itu apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah perintahkan, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Begitu juga kita berikrar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan kita mengikutinya. Maka apapun yang beliau contohkan, apapun yang beliau sabdakan, maka kita juga berikrar sami'na wa ata'na. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita ialah mengupas sedikit tentang ibadah kurban dengan rangkaian sholat hari raya Idul Adha. Perlu diketahui bahwa bahasan ibadah kurban adalah bahasan seputar fikih. Ingat, di dalam bahasan fikih itu rentan terhadap perbedaan, bermacam-macam pendapat, dan disinilah kita harus tasammuh. Kemudian penekanan yang akan kita ambil adalah 3 hal. Yang pertama ialah semangat berkorban, yang kedua ialah fadilah kurban, yang ketiga ialah tips atau resep supaya kita bisa berkorban. Kita mulai yang pertama. Ingat, ibadah korban ini perintahnya langsung dari Allah Ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak sekali. Terhadap nikmat yang banyak itu Allah perintahkan apa? Fasholli li rabbika. Maka kerjakanlah sholat, tegakkanlah sholat karena Allah, dan berkorbanlah. Kemudian siapa yang menentangmu, siapa yang membencimu, dialah orang yang terputus. Hadirin yang dirahmati Allah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa ibadah kurban itu ibadah yang ada hubungannya dengan harta. Dengan harta. Padahal naluri manusia dengan harta itu sangat mencintai. Sangat mencintai. Sampai-sampai bekerja siang malam mencari harta. Lupa waktu, lupa istirahat, mencari harta. Maka ketika harta yang dicari dan harta yang dicintai itu sudah sampai di tangan, sudah sampai di kita dihadapkan pada 2 pilihan. Tetap mencintai harta sebagaimana naluri manusia, atau mengalahkan kecintaan itu demi kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dulu Rasulullah Ibrahim alaihissalam diberi oleh Allah seorang putra, namanya Ismail alaihissalam. Beliau sangat mencintai, sangat menyayangi. Maka Allah menguji beliau dengan disuruh memilih cinta kepada Allah atau mencintai anaknya. Ternyata beliau lulus karena memilih mencintai Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah Allah. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal Rasul yang sangat dicintai Allah, disebut Khalilullah,
yang doa-doanya sangat dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena beliau tidak pernah membantah perintah Allah, yang ringan, yang sedang, yang berat, selalu beliau kerjakan. Termasuk ujian-ujian dari Allah yang berat. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita dihadapkan pada memilih mencintai Allah, memilih melaksanakan perintah Allah, walaupun itu terhadap harta yang sangat kita cintai, maka ada satu keyakinan, sebagaimana dicontohkan oleh Ibu Hajar, di saat ditinggal suaminya di padang pasir, karena beliau yakin itu perintah Allah, maka beliau yakin pula bahwa semua perintah Allah, semua yang Allah perintahkan kalau dikerjakan, di baliknya tersimpan beberapa hikmah. Hikmah pertolongan Allah, hikmah keridhaan Allah, hikmah balasan dari Allah. Maka begitu Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkorban, yang mana korban itu adalah hubungannya dengan harta, kalau kita kerjakan betul dengan berkorban, maka pasti ada hikmah. Apa hikmahnya? Allah pasti menolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memberikan keridhaan. Sekali lagi, harus kita yakini bahwa seluruh perintah Allah kalau dikerjakan, di balik itu tersimpan beberapa hikmah yang luar biasa. Sebaliknya, begitu juga larangan Allah, kalau ditinggalkan, kalau bersedia meninggalkan larangan Allah, pasti akan mendapatkan beberapa kebaikan yang tak terhingga jumlahnya. Termasuk terhindarnya dari madorot, terhindarnya dari bahaya. Saking pentingnya terhadap ibadah kurban ini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi oleh Allah kemampuan rezeki, kemampuan harta, yang mestinya mampu berkorban, tapi dia enggan untuk berkorban atau tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati musola ini, jangan menghampiri tempatku sholat ini. Kalimat ini adalah kalimat menunjukkan satu kebencian atau sesuatu yang tidak disukai terhadap orang yang mestinya mampu berkorban tapi tidak mau berkorban. Rasulullah benci. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin aku gak sudi ngono kuwi. Saya tidak suka seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadirin sekalian, tentu ancaman ini menunjukkan satu pelajaran bahwa perintah korban itu sangat utama. Sampai-sampai beliau mengeluarkan ancaman seperti itu, menunjukkan saking pentingnya, saking utamanya. Hukum ibadah korban adalah wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun sunnah muakkad bagi umatnya. Sebagaimana beliau bersabda, Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya disuruh menyembelih korban dan korban itu adalah sunnah bagi kalian. Beliau juga bersabda, Kutiba alayya an-nahru wa laisa biwajibin alaikum. Diwajibkan kepadaku untuk berkorban, akan tetapi tidak wajib bagi kamu, melainkan sunnah muakkad. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu utamanya ibadah korban, maka berbahagialah, bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang tahun ini berhasil melaksanakan ibadah kurban,
yang mana ibadah kurban itu sebelum darahnya menetes ke bumi, semua bagian-bagian tubuh, mulai tanduknya, bulunya, semuanya sudah memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita ketuk hati kita ikhlaskan hati kita, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan umur, kesempatan hidup, kesempatan ilmu, dan kesempatan rezeki untuk menabung, kita ikrarkan, kita semangatkan diri kita untuk ingin menunaikan ibadah kurban ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu langsung perintah dari Allah, berarti Allah sangat mencintai, sangat suka terhadap orang yang berkorban. Maka tentu di balik itu akan ada pertolongan-pertolongan Allah. Sekarang fadilahnya atau keutamaan dari ibadah kurban. Kalau di masyarakat, ibadah kurban itu katanya menjadi titian atau menjadi kendaraan nanti di akhirat. Insya Allah tidak demikian. Tidak demikian. Karena yang diterima oleh Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, tapi yang diterima oleh Allah adalah takwanya. Jadi ketakwaan dari ibadah kurban itu. Yang menyebabkan fadilah atau keutamaan kurban itu adalah ketaatan seorang hamba melaksanakan perintah Allah berupa menyembelih hewan kurban. Dari situ mendapatkan predikat orang muttaqin dan mendapatkan ridha Allah, maka dampaknya atau hasilnya ialah akan Allah selamatkan dari siksa api neraka. Hewan itu menjadi penghalang, menjadi pendinding, menjadi penyelamat terhadap siksa neraka. Kenapa? Karena ketaatan atau ketakwaan dari orang yang melaksanakan ibadah kurban. Jadi yang diambil oleh Allah adalah ketakwaannya, ketaatannya untuk melaksanakan kurban. Yang sehingga selamat dari siksa api neraka. Bukan dinaiki, bukan menjadi titian di padang mahsyar, tidak demikian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lumayan diperintahkan kurban untuk menyembelih hewan. Sementara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu diperintah oleh Allah untuk berkorban menyembelih putranya. Betapa beratnya, betapa sulitnya melawan hati nuraninya sendiri, sehingga sampai harus dilempari setan-setan yang menggoda, yang mengganggu itu, dan amalan itu diabadikan sampai sekarang menjadi melontar jumroh. Hikmah berikutnya, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya pahala ibadah kurban, karena sejumlah bulunya, sejumlah bagian-bagian dari hewan itu semuanya memohonkan ampunan kepada Allah terhadap orang yang berkurban. Terus untuk ibadah kurban itu apa seumur hidup sekali atau bagaimana? Disunahkan setiap tahun. Disunahkan setiap tahun untuk melaksanakan ibadah kurban. Kalau yang seumur hidup sekali itu adalah akikoh. Ibadah akikoh itu seumur hidup sekali. Untuk kurban disunahkan setiap tahun sekali. Yang kurban apa boleh ikut memakan dagingnya? Boleh. Yang kurban boleh ikut memakan dagingnya, tetapi lebih sedikit lebih baik. Bahkan Rasulullah memberikan batasan maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Kurang dari itu tentu lebih baik. Karena diupayakan untuk diberikan kepada fakir miskin. Itu beberapa fadilah, beberapa manfaat
Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kapan waktu menyembelih yang paling utama? Yang paling utama ialah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu berikutnya ialah hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah itu diperbolehkan untuk tetap menyembelih hewan kurban. Yang berikutnya bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan contoh, berbuat baiklah kamu kepada siapa saja, termasuk terhadap hewan yang mau disembelih, berbuatlah sebaik-baiknya. Jangan ada unsur penyiksaan, jangan ada unsur yang terlalu menyakitkan. Maka diperintahkan yang pertama untuk mempertajam pisaunya. Mempertajam pisaunya. Yang berikutnya yaitu membaringkan hewan berada rusuk kiri berada di bagian bawah. Rusuk kiri berada di bagian bawah, hewan dihadapkan ke kiblat, kemudian sekali potong dengan pisau yang tajam itu harus bisa terpotong jalan makanan, jalan pernafasan, dan 2 urat nadi di kanan kiri harus sudah terpotong dalam sekali gerakan. Maka dianjurkan pisaunya dipertajam dan jangan ada unsur penyiksaan. Kalau bisa ketika hewan yang satunya disembelih jangan ditunjukkan kepada yang lain. Itu kalau memungkinkan kondisi dan posisinya. Ya, berikutnya tata cara menyembelih. Disunahkan yang menyembelih itu yang berkorban langsung. Sangat diutamakan yang berkorban langsung. Tetapi manakala yang berkorban itu tidak mampu melaksanakan, maka dia disunahkan untuk menyaksikan di saat hewan kurban oleh panitia. Kalau tidak bisa menyaksikan, maka yakinlah, serahkan sepenuhnya kepada panitia. Caranya, domba yang telah berumur 1 tahun atau lebih sudah, kalau bisa sudah berganti gigi. Tetapi kalau tidak, diupayakan yang gemuk. Karena apa? Ada 4 yang tidak boleh dipakai korban, yaitu 1, hewan yang cacat matanya. 2, hewan yang sakit, kemudian pincang. Yang berikutnya, hewan yang kurus. Walaupun sudah berumur, sudah ganti gigi, tapi kurus. Maka tidak dianjurkan. Yang sangat dianjurkan ialah terutama yang gemuk, yang berdaging, dan tidak ada cacat sama sekali. Atau tidak nampak cacatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika menyembelih itu membaca bismillah lebih dulu. Setelah membaca bismillah, membaca sholawat atas Nabi. Setelah bismillah, sholawat, kemudian bertakbir dan berdoa kepada Allah, mohon korban ini diterima oleh Allah dengan menyebut korban ini dari si fulan, dari si anu, kemudian mohon diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang disembelih itu hendaklah dihadapkan ke kiblat. Nah, setelah selesai kurban, maka dianjurkan semuanya daging itu sampai pada kulitnya untuk bisa dibagikan, didistribusikan
kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, yang ketiga sekarang, bagaimana supaya umat Islam ini bisa menunaikan ibadah kurban? Satu, harus betul-betul menata niat, punya niat yang kuat, niat yang tinggi, bahwa dirinya pengen berkorban. Setelah niat yang kuat, maka diiringi dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan, kemampuan, rezeki untuk berkorban. Nabung, sampai-sampai bila perlu dibentuk panitia atau tim sukses untuk korban selama 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Jadi setelah selesai korban besok tanggal 20 Juli atau tanggal 10 Muharram tahun ini, besoknya panitia sudah bekerja lagi. Mensosialisasikan, menyemangati semua pihak, seluruh anggota yang ada di sini untuk menabung korban tahun depan. Misalnya, seluruh pejabat-pejabat yang ada sudah dipastikan tahun depan akan berkorban. Begitu pejabat-pejabat ini siap berkorban, maksudnya pejabat di rumah sakit ini berkorban, maka dipersilahkan masing-masing 1 orang untuk membentuk kelompok 7 orang. 7 orang. Jadi kalau seluruh keluarga yang ada di rumah sakit ini sekitar 400 orang, dibagi 7, 400 dibagi 7, sudah dapat berapa ya kira-kira? Kalau 350 itu saja sudah menjadi 50 kelompok. 50 kelompok, bisa-bisa sekitar 60 kelompok. 60 kelompok dengan beranggotakan 1 kelompok 7 orang. Dimotivasi, disemangati untuk menabung korban. Insya Allah dengan panitia bekerja mulai 1 tahun ke depan, sudah mulai bekerja, membentuk tim pengumpul atau tim menyemangati nabung korban. Setiap saat, setiap momen selalu disemangati dan dibentuk kelompok-kelompok 7 orang dengan asumsi 1 kelompok 1 lembu. 1 kelompok 1 lembu. Dievaluasi setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali dievaluasi sampai di mana tingkat nabungnya, berapa jumlah nabung yang muncul, terus diinformasikan lewat media kerohanian yang ada. Baik namanya, jumlahnya, fadilahnya, terus dikomunikasikan setiap saat. Dan diberikan solusi manakala ada yang kesulitan. Solusinya adalah koperasi. Nanti terakhir sekali. Apa boleh? Boleh, yang penting ada semangat. Begitu 7 orang kali 50, katakan 55 kelompok. Kalau sudah dibentuk menjadi 55 kelompok, seandainya dalam bahasa Jawa itu netes semua, kita prediksikan netes semua, berarti 55 sapi. Kalau netes 2/3, kita tinggal ngitung. Kalau netes separuh, berarti tinggal 27 sapi. 27 sapi, itu netes separuh. Padahal kemungkinan besar akan netes semua. Jangan sampai tidak netes semua. Tidak berhasil semua. Nah, dengan motivasi itu terus setiap waktu, setiap hari, termasuk didoakan, insya Allah nanti setiap triwulan diadakan evaluasi menyeluruh. Kelompok 1 sudah berhasil mendapatkan sekian,
kelompok 2, kelompok 3, sampai semua kelompok dimotivasi. Tentu ini perlu kesepakatan di jajaran pimpinan. Dan nanti kalau sampai kompak di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri ini kompak dan terwujud satu jumlah korban yang jumlahnya katakanlah banyak sekali lembunya, bisa dialokasikan pada daerah-daerah binaan dan utamanya pada korban kalengan, korban rendangmu yang manfaatnya dalam jangka panjang dan luar biasa. Jadi itu nanti dibentuk tim korban. Panitianya tentu pembinanya adalah langsung Bapak Direktur dan Bapak Wakil Direktur, direksi-direksi itu semuanya menjadi pembina. Menjadi pembina. Lah ada ketua harian, pengurus harian, itu nanti yang gerilya terus memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan kajian, dan memberikan solusi kalau ada kesulitan. Terus insya Allah tidak sampai 6 bulan jangan sudah bisa membaca. Oh, di rumah sakit kami sudah bisa membeli sekian lembu. Jangan dadaan. Kalau dadaan hanya 2 bulan itu atau mohon bimbingan kepada pimpinan-pimpinan. Nah, nanti bekerja sama dengan lazismu. Mungkin lazismu sebagai penyetok hewan atau pengadaan hewan. Nanti bisa kerjasama. Tapi utamanya dibentuk tim. Tim yang punya ghirah, tim yang punya semangat untuk sukses korban di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri ini. Bahkan nanti disosialisasikan kepada sanak kerabat yang mungkin bisa titip hewan korban di rumah sakit ini. Tentu untuk menanamkan kepercayaan itu harus amanah betul, pelaksanaannya harus solid, syar'i, termasuk hak-haknya orang yang berkorban. Apa haknya? Mungkin yang korban haknya adalah diumumkan namanya, itu penting karena diketahui. Yang kedua, tiap yang korban misal mendapat 5 kilo daging. Di samping itu, yang korban mendapatkan 20 bungkus untuk dipersilahkan membagikan kepada orang sekitarnya. Loh, apa enggak habis, Pak? Enggak, panitia masih banyak untuk dibagikan. Ulangi, hak korban diberi laporan, diumumkan, diberi daging yang bagus sesuai kemampuan 3 kilo, 2 kilo atau sampai 5 kilo. Setelah itu ditambah 20 bungkus untuk diserahkan kepadanya, bebas untuk diberikan siapa saja. Diumumkan terus, dikomunikasikan, disosialisasikan. Setiap saat, akhirnya nanti 1 bulan sebelum hari H sudah terkumpul 50 sapi, bukan 50 ekor loh ya, 50 sapi di sini. Akhirnya panitia kewalahan. Enggak ada kata kewalahan. Banyak jalannya nanti. Bahkan nanti karyawan-karyawan dilibatkan cara menyembelih kambing supaya banyak yang bisa. Kemudian diajak praktek menyembelih lembu. Akhirnya ya tambah pahala, tambah ilmu, tambah wawasan. Jamaah sekalian, sekali lagi kita kembali bahwa ibadah kurban itu hubungannya dengan harta. Mesti kalau tidak didasari dengan iman, yang mesti angkel-angkelen, wawang. 3 juta loh Pak. Bayangkan 3 juta. Ya, 2-3 juta memang besar bagi kita. Ya, tapi untuk mengabdi kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, jangan khawatir. Allah akan mengganti dengan jumlah yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih berbarokah. Amin. Jadi setelah ini saya berharap ada tim panitia sukses untuk korban. Temanya tim sukses korban Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri tahun 2022. Targetnya 50 sapi. 50 sapi.
Target kedua paling tidak 40, 30, pol 25 terendah. Nanti kalau kewalahan menyembelih saya bantu. Saya bantu nanti. Bisa dimasukkan pada korban yang dikalengkan, dan daerah-daerah binaan kita di gunung-gunung sana masih sangat memerlukan. Loh Pak, apa nanti kita tidak bangkrut? Dalam beribadah kepada Allah tidak ada kata bangkrut, justru yang menghindar itu yang kemungkinan tidak mendapat barokah. Tapi yang semangat melaksanakan insya Allah ya. Jadi karena di cabang-cabang kita, di ranting-ranting kita sekarang, kemarin saya mengevaluasi, di satu titik itu sudah ada yang 20 sapi, ada yang sudah 15 sapi, ada yang sudah mencapai 24 sapi. Itu tiap-tiap cabang-cabang kita, bukan cabang, masjid-masjid kita di Kabupaten Kediri ini. Nah, nanti Ahmad Dahlan ya tentu memantau dulu. Kalau yang sana 15, 20, 24, tentu sini adalah atasnya. Allahumma amin. Ya, mungkin sekarang masih sebuah cita-cita tahun depan, insya Allah dengan niat bismillah tawakaltu ala Allah, bismillah lillah billah, bismillah untuk mencari ridha Allah. Tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena Allah Maha menolong, Allah Maha memberi kemudahan bagi hambanya yang ingin mewujudkan melaksanakan perintah Allah. Insya Allah dengan itu nanti akan berkembang satu keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Yang tadinya itu ada kesulitan-kesulitan, dengan rajin berkorban, ternyata Allah mengubah menjadi kemudahan-kemudahan dan keberkahan. Ini. Jadi nanti Ustadz untuk tim kerohanian segera membentuk tim sukses korban, libatkan para pembesar-pembesar, para pimpinan-pimpinan dengan ketulusan dan keikhlasan beliau, insya Allah akan memberikan contoh kepada yang lain-lain. Pak, korban hutang boleh enggak Pak? Misalnya aku pengen korban tahun ini, tapi saya belum punya panenannya itu bulan Agustus, bulan Julinya sudah korban, saya hutang boleh enggak? Insya Allah boleh selama ada yang diharapkan, insya Allah boleh. Saudara sekalian, biasanya orang itu kalau pengen betul melaksanakan perintah Allah, contoh, tahun ini ada 4 orang. Orang ini miskin, tapi pengen korban luar biasa, semangat berkorban. Akhirnya 4 orang ini, ya sudah patungan yuk beli kambing 1, 500 ribuan, 4 orang jadi 2 juta. Ke depan kita selesai semuanya. Oke, sepakat, deal begitu. Akhirnya tahun pertama berjalan lancar. Tahun kedua grup ini sudah bubar. Masing-masing orang menyatakan wes aku gak melok. Kenapa? Karena tahun kedua masing-masing pihak sudah bisa korban sendiri-sendiri. Apa sebabnya? Insya Allah Allah itu tidak tega. Allah itu merasa kasihan terhadap hambanya yang pengen korban aja direwangi patungan. Ternyata tahun kedua sudah korban sendiri-sendiri. Lah ya tahun pertama mengembalikan sesuai kemampuan. Nah, kenapa? Siapa yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan perintah Allah, ingin melaksanakan perintah Allah, insya Allah dimampukan oleh Allah, diberi kemampuan. Itu yang penting ada semangat, ada giroh. Toh nanti yang dinilai oleh Allah itu bukan hasil akhir, tapi actionnya, perjuangannya itu. Jadi misalnya nanti panitia sudah berusaha sekuat tenaga, tapi entah hasilnya itu belum maksimal, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah mensikapi perintah Allah dan betul-betul sudah berusaha sampai membentuk tim, membentuk panitia, membentuk kelompok-kelompok. Insya Allah nanti tetap Allah akan memberikan hasil walau seberapa. Tuh. Termasuk saudara-saudaraku yang masih muda-muda,
yang notabene masih rumah tangga pemula, biasanya rumah tangga pemula itu yang terbayang adalah sejumlah kebutuhan yang belum tercapai. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, sehingga kalau dianjurkan ke kurban mesti jawabnya sewot. Jangankan untuk kurban, beli kursi aja belum, beli kulkas aja belum. Nah, ternyata itu adalah pendapat terbalik. Kalau mau sukses, kita sukseskan dulu perintah Allah. Demi Allah, bismillah ya Allah, walaupun saya belum punya apa-apa, saya tak korban dulu demi mengharapkan ridha Allah. Nah, dari situ ternyata Allah memberikan percepatan, loncatan ekonomi yang luar biasa. Betul. Kenapa pertumbuhan ekonomi lambat sekali? Karena pemikirannya rasional, menggunakan matematika duniawi. Sekali-kali dirubah menjadi matematika imani. Nah, kalau matematika duniawi, uang 5 juta dikurangi 3 juta, mesti tinggal 2 juta. Matematika duniawi. Tapi kalau matematika imani, nah, saudara sekalian, tentu yang kita gunakan adalah hitung-hitungan imani. Apalagi kita mengingat wabil akhirati hum yuqinun. Orang muttaqin itu selalu yakin dengan kehidupan akhirat. Maka ibadah kurban termasuk adalah rangkaian membangun rumah kampung akhirat. Ingat, rumah di dunia. Sebab cepat atau lambat kita akan diboyong oleh Allah, disuruh oleh Allah boyongan ke rumah kampung akhirat. Umumnya orang kalau mau boyongan, mau pindah, itu yang dibangun rumah yang ditinggal apa rumah yang akan ditempati. Tentu yang dibangun adalah rumah yang akan ditempati. Begitu rumah yang akan ditempati dibangun, indah, bagus, lengkap, baru kita diberi SK oleh Allah untuk pindah. Begitu pindah, kita sudah mendapati rumah yang besar nan luas, indah, lengkap, dan terang benderang. Karena apa? Kita sudah bangun, sudah mencicil membangun sejak dini, sejak awal. Coba kita bayangkan, saudara kita yang tidak persiapan, yang tidak pernah membangun, tahu-tahu ada perintah dari Allah untuk pindah, boyongan ke kampung akhirat. Di sana tidak menjumpai apa-apa, kecuali hanya menjumpai lubang kecil dan sempit, gelap, penuh dengan binatang-binatang berbisa. Tentu mereka akan menderita. Ulangi, termasuk ibadah kurban ini adalah dalam rangkaian membangun rumah untuk kampung akhirat. Karena kita tidak selamanya di dunia, cepat atau lambat kita akan dipindah oleh Allah, diboyong oleh Allah, pindah menempati rumah kampung akhirat. Maka dengan ibadah kurban itu termasuk merupakan rangkaian persiapan membangun rumah di kampung akhirat sebaik-baiknya. Bagaimana supaya rumah kita jembar dan luas dan besar? Nah, tentu harus rajin ibadah, sholat berjamaah, sholat malam. Supaya rumah kita terang benderang, rajin sodako, rajin mempelajari Al-Quran, rajin mengamalkan Al-Quran. Bagaimana supaya rumah kita nanti tidak diganggu oleh hewan-hewan berbisa? Kita perbaiki hubungan dengan siapapun, jangan sampai merugikan orang lain, baik melalui lisan, perbuatan, atau sikap-sikap yang lain, kita upayakan sebaik mungkin. Sehingga untuk kampung akhirat kita akan betul-betul mendapatkan rumah yang baik. Simpulannya, 1, marilah kita berniat kuat untuk menunaikan semua perintah Allah. 2, semua perintah Allah yang dikerjakan
semua perintah Allah yang dikerjakan pasti akan mendapatkan beberapa hikmah balasan dari Allah yang tidak terhingga. Yang ketiga, ibadah kurban merupakan ketaatan kepada Allah dalam rangka mempersiapkan tempat tinggal di kampung akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, hidayah, lahir dan batin untuk kita semuanya, sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah Ta'ala dari yang wajib sampai yang sunnah, begitu juga mampu meninggalkan larangan Allah Ta'ala dari yang haram sampai yang makruh. Demikian, terakhir, marilah kita berdoa untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siapapun yang mendengarkan ini, manakala ada ucapan saya yang kurang baik, kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.